Sebelum kita mulai, boleh dibantu dulu, Bapak Ibu, dari mana aja nih yang udah ada nih hari ini. Kita juga mau tahu, Bapak Ibu, ada dari mana saja. Yang saya lihat dari sini ada Pak Francisco, ada Ibu Sri, Ibu Ciping, apa kabar Bu? Sudah lama nggak ke Bandung. Oh, ya ada Ibu Mariani dari Pekanbaru. Halo, Ibu Ulfa Mariani. dari Medan. Iya, oh iya. Saya nggak sendirian. Saya ada ditemani oleh Senior Health Consultant KK Indonesia, Ibu Aci. Iya, apa kabar Bu? Selamat malam semuanya. Aduh, baik, Bu Aci. Hebat, luar Makin biasa seger sehat. aja ya. Oke, Bu, kita Ini sama-sama banyak dulu, Bu. banget loh, banyak banget Iya, loh. Udah ada yang sama-sama. dari Oh, Ibu Ulfa, suaranya kecil ya? Oh, suaranya kecil, Bu. Halo, halo, halo. Sudah aman ya? Ada lagi Medan hadir. Oke. Kebumen hadir. ada dari Samarinda, Samarinda ada dari Palembang, Palembang, ada dari Taiwan, Bu. Solo, Bu Poso. Erni. Nah, Oh, Poso Poso. aku belum pernah denger tiba-tiba ada. Oh, dari Poso Ibu siapa nih? Surabaya, Ibu Sri. Wow. Pekanbaru, Gorontalo, Wow. Bali, Bali, Ibu Farah. Halo Ibu Farah. Sangihe, Sangihe Talaut. Mana itu, Bu? Sulawesi ke atas lagi, Sulawesi Utara ke atas lagi, itu Wah. dekat-dekat sama Filipina. Waduh, 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 waduh. Ibu Mary ya. Taiwan Ibu Mary, apa hadir, kabar Bu Mary? Ada lagi dari Taiwan, Taiwan, Ibu Bu Ermi. Erni. Bu Ermi tiap kita live pasti hadir dari Oh, Taiwan. Iya, memang hebat tuh Ibu Mas Ermi. Sohi Maluku Tengah. Wih, banyak sekali yang kita nggak apa namanya, Iya, kita nggak nyangka daerahnya yang bener-bener yang, aduh, kayaknya belum pernah kan ke Sangihe, nggak pernah. sama Dan belum. nggak pernah ngebayangin juga ke sana sih, kayaknya jauh banget ya. Dari Manado masih naik pesawat lagi. Wow. Balikpapan, Jogja, Balikpapan, Bapak Imran, ada dari Jogja, Ibu Jubenah. Wah, Cubena. terima kasih sudah hadir semuanya malam ini. Tentunya malam ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi terkait tentang penyakit diabetes yang tentunya bisa kita antisipasi dengan mengkonsumsi Vita yang Milkrom, bukan begitu ya Bu ya? Iya, benar. Lalu juga hari ini bukan cuma Bu Aci yang akan memberikan ilmunya di kelas hari ini, ada juga telah hadir bersama kita Dokter Am Dokter Bu Dokter Amar. Amarjit Singh. Waduh, dokter. Ini Dokter. Pak Dokter, iya Pak, iya betul Wah, dokter kan? dokter, iya. Dokter Wah, Amarjit Singh. wah, dokter. Pak Dokter Amarjit sudah hadir juga bersama kami. Halo Pak Dokter, apa kabar Pak? Oke, Dokter Amar ini bisa ditampilkan CV-nya dulu. Dokter Amar ini selain mempunyai gelar dokter, beliau juga memiliki klinik di Klinik Mitra Harapan di Medan ini ya. Selaku direktur dan owner, juga sebelumnya buka praktek di Klinik Dihlon Medical Center sebagai kepala bidang pelayanan. Lalu juga beliau juga pernah praktek juga di RSU Vel Bethesda. Halo. Tahun 2012 sampai 2013. Halo Pak Halo, Dokter. Ya, sudah udah dengar terdengar suara Pak? saya? Sudah, Udah dengar sudah suara saya? terdengar. Iya. Halo Pak Dokter. Halo, udah dengar suara saya? Sudah Pak, sudah jelas. Udah dengar ya. Oke, siap. Iya. Lalu juga Pak Dokter ini, Pak Dokter Amrajit juga pernah bertugas di RSUD Firngadi di Medan sebagai dokter jaga IGD dan ruangan. Oke, Bapak Dokter Amarjit, apa kabar Pak? Baik, kabar saya baik. Teman-teman apa kabar semua? Baik semua, sehat? Alhamdulillah baik Pak Amrajit. Terima kasih banyak. Siap. Semoga hari ini kita bisa memberikan informasi tambahan untuk saya gula, ya? Betul Pak. Kebetulan juga yang diikut kelas hari ini menunggu informasi terkini terkait diabetes. Siap. Dokter Amrajit bisa berikan kepada kami. Boleh. Bisa kita mulai, Pak Siap. Dokter? Satu rolikur. Kita mulai saja ya. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Kiki sudah mengundang saya. Ini
kali kedua ya saya diundang ke acara Kiki ini untuk membawakan materi yang berhubungan dengan penyakit gula. Jadi seperti teman-teman tahu semua bahwa sekarang ini bisa dikatakan penyakit diabetes ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia di dunia. Lebih kurang diperkirakan dari eh, 11 atau 12 orang dewasa bisa dikatakan 1 sampai 2 orang sudah terkena diabetes. Jadi bisa dikatakan 10 orang. Sekarang orang dewasa terkena. Halo, Pak Dokter? Halo, Pak Dokter? Sepertinya Putus. iya, koneksinya terputus dengan Pak Dokter Amrajit. Oke, kita ngobrol dulu aja mungkin. Atau dari Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya dengan Pak Dokter Amrajit dan juga Dikumpulkan langsung dengan pertanyaan dulu. dengan Udah dengar suara saya? Oh, sudah terdengar. Ya. Pak Dokter, Slide, oke. slide. Ya, silakan. Next. Next slide. Oke. Jadi teman-teman, kita lihat gambar ini. Apa kira-kira yang teman lihat? Orang lagi makan enak kayaknya Pak Dokter. Ya, enak banget Makan. sepertinya ya. Iya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, makan-makan dipegang tuh satu tangan kiri makan donat, sebelah kanan juga mau makan donat lagi ya. Iya. Nah, terus kita lihat makanan itu, yang minumannya itu ada seperti Minuman soda ya. seperti Coke ya, seperti minuman soda. Terus ada juga pizza juga, ada juga kentang dan lain-lainnya. Ya, bisa dikatakan ini adalah makanan yang banyak mengandung gula, banyak mengandung karbohidrat. Nah, ini adalah makan-makan kekinian yang paling banyak dikonsumsi oleh orang, ya. Makanya angka diabetes di dunia dan di Indonesia sangat tinggi sekali. Next. Nah, jadi teman-teman, kalau dari definisi, sakit gula itu adalah ketidakmampuan daripada pankreas menghasilkan insulin atau jumlah insulinnya eh, kurang banyak dan bisa juga insulinnya kurang baik. Yang dimana fungsi insulin ini mengambil gula dari dalam darah dibawa ke dalam sel, jadi menjadi tenaga. Jadi fungsi daripada pankreas itu dua. Dia menghasilkan insulin dan glukagon. Kita bahas di sini sel betanya ya, menghasilkan insulin. Jadi penyakit gula itu adalah suatu keadaan di mana tidak bisanya atau tidak efektifnya gula yang berada dalam darah dibawa menjadi ke dalam sel. Jadi seharusnya gula itu dia nggak boleh terlalu tinggi dalam darah. Dia dibawa ke dalam sel menjadi tenaga. Jadi orang sakit gula tuh kenapa rasanya lemes banget? Karena seharusnya gula itu nggak boleh terlalu tinggi dalam darah. Yang boleh tinggi dalam sel. Ya, nanti akan kita bahas ke depannya. Next slide. Nah, jadi ini sedikit kita bahas tipe-tipe penyakit diabetes ya. Yang pertama itu tipe diabetes tipe 1. Tipe 1 itu adalah tipe diabetes yang berhubungan dengan genetik. Contohnya, kita lihat ada anak kecil yang masih SD atau SMP atau bahkan umur 4-5 tahun yang terkena diabetes. Nah, kalau tipe ini adalah tipe di mana pankreasnya atau sel beta pankreas total rusak. Nah, kalau tipe ini wajib menggunakan insulin seumur hidup. Yang tipe 2 adalah tipe yang paling banyak kena di dunia, tipe 2 atau metabolisme ya. Tadi yang seperti slide pertama kita lihat, yang tadi Mbak tuh yang makan kue banyak banget tuh, itulah tipe 2 biasanya ya. Karena tergantung dari pola hidup ya. Yang ketiga, tipe penyakit lain. Ini biasanya tipe diabetes ini disebabkan oleh misalnya seperti kemoterapi, penyakit-penyakit tertentu yang membuat pankreasnya rusak. Yang tipe keempat adalah tipe gestasional. Jadi em, pada saat hamil, dari bisa dikatakan dari survei mengatakan 10% sampai 20% orang yang hamil itu menderita diabetes. Tapi dia diabetesnya bukan terus-menerus, hanya pada saat hamil. Setelah dia melahirkan, dia gulanya nggak tinggi lagi. Nah, tetapi apabila pada saat dia hamil gula darah tinggi, itu bisa menyebabkan bayi yang dihamilnya, yang dilahirkan tuh berat badannya bisa 4 kilo ke atas. Biasanya rata-rata kalau kita melahirkan punya anak ya, itu biasanya 3 kilo sampai 3,5.
3,5 udah besar. Ini bisa anaknya 4 kilo sampai 5 kiloan. Jadi bayangkan gimana. Itu gara-gara diabetes ya. Next. Nah, jadi diabetes ini bisa dikatakan termasuk 4 penyakit yang tidak menular terbesar di dunia. Nah, bisa dikatakan diabetes ini termasuk 8-15% menyerap anggaran di dunia untuk mengobati diabetes. Jadi diabetes ini adalah salah satu penyakit yang sekarang lagi naik-naik ya, lagi in istilahnya, lagi naik daun. Nah, terus di dunia yang paling banyak kena itu adalah negara-negara berkembang dan negara miskin. Bukan berarti negara maju nggak kena ya, cuman yang paling banyak seperti itu. Bisa dikatakan ini dari data tahun 2014, 422 juta penduduk dunia menderita diabetes. Kalau sekarang bisa jadi 500 sampai 600 juta penduduk dunia yang terkena diabetes. Nah, diabetes ini bisa menurunkan angka hidup. Misalnya kalau orang yang sehat walafiat, umur hidupnya kita ambil range-nya 65 sampai 70 tahun. Nah, kalau dia terkena diabetes bisa mengurangi umurnya 5 sampai 10 tahun. Yang seharusnya bisa dia hidup 70 tahun atau 65 tahun, umurnya cuma jadi 55 atau 60 tahun. Seperti itu. Next. Jadi ini data ya, sedikit data kita bahas. Oke, ya ini cuma data aja. Nah, jadi di sini juga dikatakan agak kecil banget slide-nya ya. Saya kurang nampak. Jadi bisa di zoom sedikit slide-nya? Boleh, boleh, Udah, boleh. saya udah ada. Gini. Iya, silakan. Jadi gini ya, saya ada bawa skit nih. Oke, jadi bisa dikatakan diabetes ini adalah suatu penyakit silent killer. Jadi dari penelitian bisa dikatakan 50% orang yang kena diabetes tidak ketahuan. Jadi dia kena diabetes, tapi dia nggak tahu dia diabetes. Banyak sekali seperti itu. Malah yang banyak datang ke kita, ke klinik, ke rumah sakit, dia datang tiba-tiba lemes. Terus keringat dingin, dicek gula 500, 400. Tinggi banget. Jadi banyak banget yang tidak ketahuan sakit gula. Apalagi di Indonesia di Indonesia tempat kita banyak sekali orang yang takut cek gula. Cek gula, cek kolesterol, cek asam urat, cek tensi takut banget. Dokter, janganlah saya cek gula. Nanti ketahuan gula darah saya tinggi. Saya nggak bisa makan bakso, saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan donat seperti itu. Ya, next slide. Nah, jadi ini adalah data yang mengatakan bahwa semakin tinggi umur seseorang, semakin gampang dia terkena diabetes. Di sini kita lihat, eh, ini data agak lama ya, data tahun 2018 ya. Nah, jadi katakan sini bahwa umur dari 45 sampai 65 tahun adalah yang tertinggi terkena diabetes. Jadi pada saat umur kita muda, dari umur misalnya kita ambil lah dewasa muda ya, 15 tahun sampai 25, 35, 40 tahun, itu nggak gampang terkena diabetes. Tapi itu dulu. Sekarang-sekarang ini sangat banyak sekali usia-usia muda yang terkena diabetes. Kenapa? Salah satunya pola makan. Kita lihatlah sekarang, di mana-mana ada kopi, kopi susu, ada boba, dan lain-lain. Itu semua full karbohidrat, full gula. Dan rasanya enak banget ya. Di sini juga kalau dari perbandingan lebih tinggi yang kena sakit gula ini adalah wanita dibanding dengan laki-laki. Perbandingannya kecil, 1,2 banding 1,8. Oke lah. Jadi seperti itu. 60-50 lah, 60-40. 60% lebih gampang terkena diabetes itu adalah ibu rumah tangga dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Salah satunya pola makan, ya kan? Kita tahu bahwa di Indonesia ini, apa di tempat kita, apabila ibu-ibu rumah tangga ya, yang punya anak, setelah siap makan nasi, anaknya makan nggak habis, biasa makan anak dimakan tuh. Itu salah satu yang membuat resiko ibu-ibu rumah tangga lebih gampang terkena gula. Yang kedua, kerjanya. Jadi kan kalau laki-laki, apalagi yang petani segala macam, kerjanya biasa lebih berat, berkeringat. Nah, itu biasa lebih rendah angka terkena gulanya. Yang kedua, orang-orang di daerah perkotaan dibanding desa. Lebih banyak yang kena sakit gula itu adalah orang kota. Salah satunya pola hidup, yang kedua tingkat stres. Next slide. Nah, ini sedikit ada data juga mengatakan bahwa eh,
dari tingkat pendidikan dan dari status pekerjaan dikatakan banyak yang eksekutif. Eksekutif itu berarti seperti TNI, Polri, PNS, pekerja kantor, dan dibanding orang yang tingkat pendidikannya tingkat kerjanya yang biasa-biasa, lebih tinggi terkena gula darah tinggi itu adalah yang pekerjanya eksekutif, seperti yang tadi. Karena salah satu adalah kurangnya aktivitas. Seperti orang yang kerja kantor, datang datang pagi, pulang siang atau sore, biasanya aktivitasnya cuma duduk, mungkin di laptop ya, laptop, terus dengar jumpa klien atau apapun segala macam, dan kurangnya aktivitas fisik. Lain dengan orang yang kerjanya berat. Nah, terus tingkat pendidikan juga sama, malah tingkat pendidikan tinggi, D3, S1, dan lain-lain, itu lebih gampang terkena diabetes. Salah satunya apa? Bukan hanya stres, tapi juga dengan pendidikan tinggi, biasanya kerjanya lebih santai. Nah, karena lebih santai kerjanya, keringat buku, kurang aktivitas fisik, lebih gampang terkena diabetes. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi gini ya. Bentar ya, kecil banget. Masih kurang nampak. Bentar ya. Nah, jadi ini ya, jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan diabetes. Salah satunya umur. Seperti tadi kita bahas bahwa semakin tinggi umur kita, semakin gampang terkena diabetes ya. Nah, jenis kelamin tadi laki-laki dan perempuan lebih tinggi dari wanita. Yang kedua, ketiga genetik. Jadi di dunia yang paling banyak terkena diabetes adalah India, nomor satu. Nah, salah satunya apa? Genetik. Ya, terus Indonesia dulu kita termasuk bisa dikatakan nggak sampai masuk 10 besar. Sekarang udah mulai masuk 10 besar. Salah satu pengaruh penduduk udah mulai meningkat. Yang kedua pola hidup kita. Terus riwayat keluarga. Jadi apabila kita memiliki riwayat keluarga, misalnya seperti mama atau bapak atau kakek nenek yang punya diabetes, kalau kita nggak jaga lebih gampang terkena diabetes. Tapi nggak mesti, nggak selalu orang atau keluarga yang memiliki riwayat diabetes terkena juga diabetes. Tapi kalau ada riwayat keluarga diabetes, pola makannya nggak bagus, sering begadang, sering kurang istirahat, stres tinggi, itu meningkatkan resiko, ya. Terus, nah yang kedua, gizi. Nah, di Indonesia kita ini paling banyak mengkonsumsi karbohidrat. Biasanya kalau kita makan ya, kita makan apalagi orang yang pekerja berat ya, makan itu banyak banget nasinya. Kalau nasi ada satu piring nambu-nambu itu udah keren gitu. Sebenarnya itu salah ya. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat malah dapat menyebabkan gula darah dalam tubuh kita meningkat dan kerja insulin kita meningkat. Jadi pankreas itu bekerja keras kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat. Efeknya lama-lama sel dari pankreasnya capek, rusak, terkena diabetes. Jadi yang bagus tuh kayak mana? Yang bagus tuh konsumsilah nasi atau roti atau karbohidrat lain secukupnya, jangan berlebihan. Perbanyak sayurnya, perbanyak buahnya. Terus pekerjaan tadi kita bahas, faktor yang selanjutnya lagi obesitas. Jadi obesitas dan gangguan psikologisnya. Jadi obesitas tuh maksudnya kegemukan ya. Jadi semakin tinggi berat badan kita, semakin tidak ideal kita, semakin gampang terkena diabetes. Itu jelas. Karena metabolisme tubuh kita apabila berat badan kita berlebih tidak baik, kurang bagus, ya. Nah, terus psikologis, stres. Nah, jadi gini, teman-teman, sedikit saya bahas ya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ada juga. Jadi, kenapa seseorang yang stres, cemas, depresi, lebih gampang kena diabetes? Salah satunya adalah pengaruh daripada hormon-hormon tubuhnya kurang stabil kalau kita stres. Misalnya, kita stres tinggi, gelisah, cemas, sering cemas, mungkin apa ya, target nggak tercapai, atau lain-lain. Nah, stres tinggi itu bisa meningkatkan hormon adrenalin. Adrenalin itu juga diperlukan oleh tubuh kita. Misalnya nih ya, misalnya kita jalan, ada anjing, adrenalin kita meningkat, kita lari langsung, kita punya tenaga. Nah, adrenalin juga meningkat kalau kita stres. Nah, tapi kalau kita stres berlebihan, nah hormon adrenalin ini lama-lama bisa meningkatkan gula darah tinggi, bisa menyebabkan sakit gula. Jadi stres tuh sekarang ini paling banyak dihidap oleh generasi sekarang. Jadi sekarang salah satu penyebab sakit gula adalah tingkat stres yang tinggi. Ya, next. Ini patofisiologinya, next saja lanjut selanjutnya.
Oke, oke, ini ntar ya, kurang nampak. Saya lihat dulu. Oke, jadi gini ya. Nah, jadi teman-teman, gejala sakit gula itu biasanya ada gejala-gejalanya ya. Yang paling klasik itu adalah makannya kuat, makannya bolak-balik lapar. Gejala sakit gula awal ya, saya lapar bawaannya. Terus bolak-balik haus, bolak-balik kencing. Terus timbangan turun, semangat ketal badan. Jadi aneh kan? Makannya banyak, minumnya banyak, kencingnya banyak, timbangan turun. Itulah gejala gula awal-awalnya. Jadi dia eh, terus bawaannya lelah, gampang capek. Tapi ada juga beberapa kasus, walaupun gula tinggi, dia nggak lelah. Nah, ada, tapi yang lebih sering seperti itu. Dia merasa kelelahan, gampang capek, seperti itu. Dan kalau gula yang nggak terkontrol, dalam jangka waktu lama, dia mata mau agak kabur, kakinya kebas-kebas. Nanti kita bahas di next selanjutnya. Ya, next. Jadi, oke, ntar ya, kecil banget. Oke, jadi gini ya, menentukan sakit itu next lagi selanjutnya, ada selanjutnya nih. Next slide. Next slide lagi, next slide. Sekali lagi, next lagi. Nah, jadi gini. Jadi secara simpelnya kita buat dari sini aja dari DM Perkeni. Nah, jadi seseorang dikatakan sakit gula atau penyakit gula darah tinggi, kriterianya adalah dua gula puasa itu kita misalnya puasa tuh gini ya, puasa tuh 8 jam nggak makan atau misalnya 8 sampai 10 jam tidak makan. Misalnya teman-teman terakhir makan jam-jam 10 malam. Nah, besok pagi jam-jam 6 cek gula darahnya. Nah, atau 8 jam nggak makan. Nah, kalau gula darahnya di atas 126 itu bisa mengarah ke penyakit gula. Yang kedua, gula 2 jam setelah makan. Nah, dua jam setelah makan, dicek gula darahnya, gulanya lebih dari 200. Atau kalau kita mau cek HbA1c yang terbaru sekarang ya, itu di atas 6,5. Itu dikatakan penyakit diabetes. Simpelnya kayak gitu. Nah, eh, terus kalau misalnya kita setelah makan, gula kita tuh adalah 180. Itu udah kayak mana? Itu masih terganggu, belum sampai gula. Belum sampai sakit gula. Jadi dikatakan sakit gula apabila gula puasa di lebih dari 126 dan gula 2 jam setelah makan lebih dari 200 atau HbA1c lebih dari 6,5. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita masih gejala gula, misalnya gula setelah makan 180, gula puasanya 110. Nah, itu dok gimana? Itu belum saya gula. Kalau yang no bagusnya kita gula sebelum makan tuh bagusnya di bawah 100, di bawah 100. Kalau gula setelah makan bagusnya di bawah 160. Seperti itu ya. Nah, kalau gula kita masih 170, 180 setelah makan dengan pola hidup yang bagus, olahraga, menghindari stres, jaga makan, biasanya bisa normal. Next slide. Nah, jadi ini adalah komplikasi daripada diabetes kalau tidak terkontrol, ya. Jadi gini teman-teman, seperti saya kasih analogi aja, eh, kita ambil 2 gelas air. Air ini analogi ya, biar kita gampang ingatnya. Saya nggak mau ribet-ribet. Kita ambil 2 gelas air. Air pertama terisi 1 gelas, air kedua 1 gelas juga. Air pertama ditaruh gula setengah sendok, kacau sampai rata. Air yang kedua ditaruh 8 sendok gula, diaduk sampai merata. Kita ambil gelas pertama airnya, kita taruh tangan kita ginikan, jatuh ke bawah, netes. Gelas kedua yang 8 sendok gula tadi, kita ambil tadi airnya, ditaruh tangan kita gini, kita ginikan lengket, nggak menetes. Kenapa? Kental. Itulah yang terjadi kalau gula darah kita tinggi. Dari gula darah yang tinggi, lama-lama kalau nggak terkontrol, matamu kabur. Jelas. Dia bisa terkena gangguan saraf mata, lebih gampang kena katarak, ya. Yang kedua, dari gula darah tinggi lebih gampang, 5 kali lipat atau 4 kali lipat lebih gampang terkena stroke. Serem kan? Selanjutnya lagi gigi. Jadi dari gula darah yang tinggi lebih gampang gigi itu goyang, lebih gampang bau mulut. Terus selanjutnya lagi dari gula yang nggak terkontrol, gula darah yang tinggi lebih gampang terkena penyakit TBC paru, infeksi paru-paru, pneumonia. Kenapa? Karena dengan gula darah tinggi, imun tubuh kita rendah. Terus dari gula yang tinggi lebih gampang terkena penyakit jantung.
penyempitan jantung, jantung bengkak, dan lain-lain. Nah, terus penyakit ginjal. Jadi ini saya bahas sedikit ginjal. Jadi kalau gula darah tinggi nggak terkontrol, paling gampang menyebabkan gagal ginjal. Jadi bisa dikatakan em, 60% yang sekarang ini ya, 50-60% penderita cuci darah gara-gara gula darah nggak terkontrol. Selain daripada darah tinggi ya, asam urat ya, tapi paling banyak adalah gula darah. Jadi manajemen gula darah ini kalau dia tidak terkontrol dengan baik, itu paling gampang menyebabkan gagal ginjal. Terus pada laki-laki yang terkena gula, gampang terjadi impoten. Pak Joninya nggak mau naik. Terus pada wanita lebih gampang terkena keputihan. Keputihan. Jadi kalau gula darah tinggi, pada wanita itu sering, maaf cakap ya, alat kelaminnya sering gatal, sering keputihan, sering nggak nyaman banget bawaannya. Terus nafsu seksualnya juga menurun. Nah, pada gula darah tinggi, kalau nggak terkontrol juga bisa mengganggu saraf. Jadi tangan dan kaki itu kebas-kebas. Jadi saya punya pasien dulu kan, punya pasien yang terkena gula darah, dia kena gula lebih kurang 5 tahun, kurang terkontrol. Nah, dia kalau pakai selop, atau saya pakai selop, sendal, dia jalan, sendalnya lepas, dia nggak tahu. Atau dia kena kaca kakinya, dia nggak terasa loh, ini darah dari mana? Dia nggak tahu dari kakinya. Kenapa? Itu gara-gara gula darah yang terkena ke saraf. Namanya neuropati diabeticum. Jadi kalau gula nggak terkontrol bisa seperti itu. Lama-lama kalau nggak terkontrol lagi gula darahnya, dia bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kaki. Lama-lama bisa terjadi pembusukan. Nah, tapi kalau di awal-awal tidak. Misalnya kena gula, setahun 2 tahun dia enggak. Tapi kalau gula darah nggak terkontrol bertahun-tahun, lama-lama bisa menyebabkan sumbatan di aliran darah kaki. Luka nggak mau kering. Istilah orang gula basah, gula kering ya. Sebenarnya sama. 3 tahun, 4 tahun pertama, dia gula kering. Atau timan turun. Tapi kalau dia nggak terkontrol dengan baik, lama-lama terjadi sumbatan di pembuluh darah kaki, ujung-ujungnya luka, busuk, nggak mau kering. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi pengobatan gula darah itu ada 3. Yang pertama jaga makan, yang kedua olahraga, yang ketiga makan obat. Ya, nanti untuk pengobatan mungkin dia akan diterangkan sama tadi teman kita ya. Saya terangkan jaga makan dan olahraga. Jadi pada rasa gula itu makan yang baik dok yang mana? Yang pertama pastinya, coba next slide, next slide. Oke lah. Um, next lagi, next lagi. Ya, ini coba balik. Next slide yang tadi sebelumnya. Itu aja, oke. Jadi yang pertama jaga makan. Kurangi seperti ya kue manis, roti manis, bulu manis, ya. Pokoknya yang manis kurangi. Roti, roti, terus apa lagi ya? Roti, nasi itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Itu karbohidrat semua. Tubuh kita memang membutuhkan karbohidrat untuk punya tenaga, tapi tidak boleh berlebihan, teman-teman. Ya, kalau berlebihan maka pankreas tubuh kita menghasilkan insulin yang banyak, lama-lama dia capek, seperti itu. Ya, perbanyak makan sayurnya, buahnya, ikannya seperti itu. Perbanyak lauk pauknya. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Oke, makanya kita lihat sekarang-sekarang ini banyak juga usia-usia muda, apalagi yang pekerja keras. Maaf cakap ya, ini bukan kita cuma untuk pendidikan ya, untuk ilmu. Banyak tukang bangunan sekarang kena diabetes. Kenapa? Mereka makan banyak banget nasinya, pakai ikan asin, pakai cabai tumbuk, udah 2 piring. Itu salah. Karena berlebihan mengkonsumsi karbohidrat menyebabkan sakit gula. Boleh makan nasi tapi jangan berlebihan kali, ya. Nah, terus yang kedua olahraga. Nah, jadi teman-teman bedakan olahraga dan kerja. Dokter, saya dok udah capek dokter. Saya udah nyuci piring, nyuci baju, masak, ngepel. Itu olahraga nggak? Bukan. Itu adalah bekerja. Beda olahraga, beda kerja. Teman-teman tahu bedanya? Nanti tulis di apa ya, di komentar ya. Nah, jadi gini, eh, saya kasih sedikit ilustrasi ya. Saya punya tetangga, kebetulan saya tinggal di kampung ya. Saya tinggal di kampung. Saya punya tetangga dari dulu ya. Dulu pas saya kecil SD dia tetangga saya. Dia nyangkol dari usia muda sampai umur tinggi. Tiap hari dia nyangkol, kerja keras. Keringatnya kok diperes 1 hari bisa seperempat ember. Tapi dia kena diabetes. Padahal dia nyangkol. Kalau bisa kena diabetes. Nah, jadi beda kerja, beda olahraga. Olahraga itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan tanpa berhenti. Jadi olahraga yang disarankan itu adalah kardio.
Kardio itu bisa berupa jalan santai atau sepeda santai atau jogging juga boleh. Kalau kita udah diabetes, ya karena diabetes ini bisa memiliki resiko ke jantung, disarankan jalan santai. Nah, jadi jalan yang disarankan tuh misalnya jalan kaki 20 menit. 20 menit tuh nggak berhenti, jalan terus. Itu baru olahraga. Kalau jalan berhenti, itu nggak termasuk olahraga. Metabolisme tidak membaik. Jadi yang baik itu kayak mana? Jalannya tanpa berhenti sedetik pun, selama 20 menit. Seperti itu. Oke. Yang ketiga obat. Nanti mungkin obat akan diterangkan sama teman ya. Next selanjutnya. Jadi, ntar ya, agak kurang nampak saya. Saya buka saya punya aja. Ntar ya, oke. Nah, jadi ini ya pencegahan ya. Oke, pencegahan. Oke. Jadi, seseorang bisa terkena gula darah yang tinggi, bisa kena diabetes ya, bisa juga tidak ya. Nah, orang yang memiliki resiko tinggi itu adalah yang kegemukan dan mempunyai riwayat keluarga diabetes ya. Nah, pencegahan biar kita tidak terkena diabetes adalah kurangi makanan yang berlemak. Kenapa? Lemak itu kadar kalorinya 3 kali lipat daripada makan nasi. Karena, jadi contohnya, dokter, saya nasi dah saya kurangi. Tapi kok gula darah saya tinggi? Rupanya tiap sore dia makan gorengan. Gorengannya banyak banget dimakan. Itu udah kayak mana? Itu lebih dari nasi lagi. Jadi kita minyak boleh perlu, cuman jangan berlebihan. Goreng-gorengan, minyak-minyak, santan dibatasi. Karena kalori yang dihasilkan minyak atau gorengan tuh 3 kali lipat dibanding dengan nasi. Seperti itu, ya. Jadi terus kurangi makan dan minum yang manis. Terus next lagi. Selanjutnya. Next slide, sorry. Oke. Nah, hindari stres berlebihan. Tadi seperti kita bahas ya. Stres itu dapat meningkatkan hormon-hormon jahat dalam tubuh kita, seperti kortisol, adrenalin, dan lain-lain. Ya. Terus, idealkan berat badan. Jadi teman-teman, usahakan berat badannya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau timbangan kita tinggi, berlebihan, itu meningkatkan gangguan metabolisme. Bukan hanya meningkatkan sakit gula, meningkatkan resiko sakit gula darah, tapi juga bisa meningkatkan resiko seperti darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol meningkat dalam darah kita, ya. Nah, terus lanjut lagi, istirahat yang cukup. Nah, jadi gini teman-teman, usahakan tidur itu malam. Ada juga kan teman-teman kita yang kerja, misalnya jaga malam, tidurnya pagi. Itu udah kayak mana? Kalau bisa, boleh sesekali, tapi jangan 2 kali. Jangan terlalu sering. Jadi ada suatu riset dari, saya lupa, dari Amerika, mengatakan bahwa kalau kita sering tidurnya itu pagi sampai sore dan malam nggak tidur alias begadang, itu bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Jadi kalau kita sering begadang, sering kurang tidur, terutama tidur malam ya, itu lebih gampang terkena diabetes, lebih gampang sakit jantung, serangan jantung, lebih gampang kena kolesterol, lebih gampang kena darah tinggi. Nah, jadi usahakan tidur 6 sampai 8 jam, teman-teman semua. Ya, tidur yang berkualitas. Kurangi menggunakan handphone pada saat malam hari. Boleh, tapi secukupnya ya. Yang selanjutnya lagi olahraga. Olahraga sangat baik sekali untuk memperbaiki metabolisme. Oke, next slide. Nah, jadi ini teman-teman sedikit saya ada membahas masalah em, mineral dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi coba kita kembali ke sebelumnya lagi, back slide, back. Kembali. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, sekedar informasi tambahan dari saya. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah kita kalau walaupun usia masih muda, jangan kita terlalu jumawa. Tetaplah sering-sering cek gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi rutin walaupun masih muda. Karena bisa dikatakan 40-50% orang terkena diabetes nggak ada keluhan. Jadi silent killer, tiba-tiba drop, tiba-tiba kakinya busuk. Jadi rutinlah cek gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi. Seperti itu. Karena pun saya pun punya pengalaman, keluarga saya, keluarga jauh ya, keluarga jauh, dulu nggak pernah mau asal dicek darah nggak mau.
Dia umur 30 tahun, asal mau cek nggak mau. Tiba-tiba dia drop banget, kena sesak. Tiba-tiba kami lihat kena serangan jantung. Pas dicek gulanya 400, tensi 200, kolesterol sangat tinggi sekali. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan usia muda tidak terkena diabetes. Usia muda tidak terkena darah tinggi. Usia muda tidak terkena sakit jantung. Jadi saran saya ke teman-teman, rutin-rutinlah cek-cek darah. Apalagi yang seperti kita bahas ini, gula ya. Rutin-rutinlah cek gula. Dari saya untuk diabetes sekian. Next slide. Jadi ini ada apa ya, mineral namanya kromium. Kromium ini adalah suatu zat kimia yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Nah, kromium ini dia fungsinya salah satunya meningkatkan sensitivitas daripada insulin. Jadi kan seperti kita bahas tadi bahwa insulin itu kerjanya adalah mengambil gula dari dalam darah dibawa ke dalam sel menjadi tenaga. Jadi gara-gara penyebab tertentu insulin jadi berkurang atau dia lemah, kurang efektif, dia kerjanya lambat, dia kerjanya kurang baik. Nah, jadi klorium ini dapat meningkatkan kerja daripada insulin, ya. Seperti misalnya sepeda motor yang jarang servis. Nah, jadi kalau klorium ini diservis lah dia lebih kencang sepeda motornya, seperti itu. Nah, kalau kolostrum adalah suatu zat yang didapatkan biasanya pada apa ya, pada susu atau ya susu yang biasanya dikeluarkan pada saat ibu-ibu baru melahirkan. 1 sampai 5 hari air susu itu mengandung kolostrum. Kolostrum ini baik untuk pencernaan, ya, meningkatkan imunitas tubuh, ya. Dan laktoferin juga adalah suatu kandungan yang dia dapat meningkatkan imun tubuh dan membunuh kuman. Juga bisa meningkatkan sel darah merah dalam tubuh kita. Oke. Kalau saya kembalikan ke moderator, sekian dari saya. Terima kasih. Amar, sangat luar biasa materinya hari ini terkait tentang diabetes. Tapi saya ada, Dr. Amar, tapi saya ada sedikit pertanyaan untuk memulai ya, Boleh. Dr. Amar. Boleh. Terkait tentang makanan, kita ngebahas lebih banyak hari ini tentang makanan. Apakah betul, Dr. Amar, makanan itu adalah salah satu faktor paling signifikan memicunya diabetes pada kita nih, gitu, umur 30-an gitu. Benar. Jadi bisa dikatakan yang bisa menimbulkan sakit gula itu kalau selain genetik ya, makanan, pola hidup atau istirahat, dan juga olahraga. Nah, jadi bisa dikatakan 60% pemicu daripada sakit diabetes ini adalah pola makan yang salah. Seperti terlalu banyak karbohidrat. Seperti itu. Benar sekali. Aduh, saya banyak makan karbohidrat lagi nih. Agak takut ya. Belum minum minuman manis lagi. Aduh, sekarang kan minuman manis banyak banget ya. Aduh. Enak banget pun lagi ya. Iya betul, Dr. Amar. Bagi Bapak Ibu yang hari ini memiliki pertanyaan yang mungkin ada sedikit keresahan tentang diabetes, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di kolom di kolom chat di Zoom-nya. Pertanyakan apa saja terkait tentang diabetes, kan nanti akan kami jawab melalui Dr. Amar atau dengan Bu Aci. Oke. Dr. Amar ke Bu Aci akan menjelaskan lebih detail lagi terkait tentang produk dari Keke Indonesia yang dapat membantu diabetes menemukan jalan keluarnya. Oke. Jalan keluarnya nggak jalan-jalan ya kemana-mana. Jalan keluarnya lurus aja ya. Betul. Di jalan yang positif. Iya. Oke, Bu Aci, silahkan. Iya, terima kasih. Selamat malam nih, Dokter Amar. Kita baru ketemu ya. Tadi agak menarik juga loh, Pak Abin, yang presentasi tentang pria dan wanita. Pria dan wanita menderita diabetes. Ternyata wanita lebih banyak menderita diabetes dibandingkan dengan pria. Tapi ini gara-gara nggak terlalu banyak makan janji manis kan? Janji manis dari laki-laki. Iya, makanya kena diabetes. Yang jelas bukan saya yang. Enggak ya, ternyata karena pola makan ya Dok, bukan karena janji manis ya. Ngeri juga ini. Saya pikir lebih banyak laki-laki, ternyata lebih banyak perempuan ya. Benar. Karena itu kali ya.
Bener, apa namanya, makan makanan gitu kan, punya anak dimakan juga gitu ya. Udah gitu lebih banyak apa namanya, mager mungkin kalau nonton drakor dan sebagainya. Apalagi yang sekarang tuh yang paling bahaya tuh banyak diskon. Nah, Wah, gitu. diskon Combo. apa nih? Diskon makanan. Iya, diskon makanan. Nah, itu jadi combo jadinya. Aduh. Oke, bisa langsung. Oh ya, Buat iya bisa silakan. langsung ke slide. Slide. Terima kasih, selamat malam para mitra KK Indonesia semuanya, seluruh tanah air dan juga luar negeri. Oh iya, jelas. Ada luar negeri Jelas tadi ya. ada luar negeri tadi. Biasanya ada Hong Kong juga. Iya. Ini nggak kelihatan nih. Jadi kita langsung aja ya, next. Nah, tadi sebenarnya udah diceritain ya berapa jumlahnya, termasuk statistik semuanya, bahwa yang namanya Indonesia itu memang apa namanya, berada di peringkat kelima, kemudian juga kelima di seluruh dunia. Dan ini sebenarnya ada juga yang ini yang terdiagnosa ya, artinya yang kelihatan. Tapi ada juga loh yang terdiagnosa, tidak terdiagnosa. Ada juga yang tidak terdiagnosa. Ya, terus kemudian apa namanya, kalau untuk kematian setahunnya di tahun 2021 ini sekitar 236.711 jiwa dibagi 365 hari. Wow. Berarti satu orang ada sekitar 5 ya. Satu ini ya, setiap 1 jam atau setiap 1 jam ya, sekitar seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya orang Indonesia yang benar-benar menderita apa namanya, diabetes mellitus ini. Terus kemudian ternyata yang paling perlu jadi catatan adalah yang tidak terdiagnosa itu. Nah, itu di antara usia 15 sampai 79 tahun itu ada sekitar 73,7%. Wow. Atau tadi udah tahu kena diabetes, DM ya. tapi nggak mau dibilang DM gitu. Itu ada juga seperti denial itu ternyata, gitu, denial seperti itu ya. Next. Nah, kemarin kita launching sebenarnya di beberapa kota ya. Hampir di 13 kota, dan ternyata beberapa kota kita launching itu jumlah penderita diabetesnya itu termasuk yang tinggi juga. Kayak misalkan di Jakarta kita kan ada launching. Terus kemudian apa namanya di Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Terus kemudian di Gorontalo itu nggak nyangka juga loh. Kita pikir Gorontalo itu apa namanya, termasuk provinsi yang tidak masuk, ternyata masuk juga gitu ya. Ternyata rata-rata dari provinsi ini yang kita perhatikan adalah pola makannya tadi. Jadi ketika makan itu ada nasi, ada mie. Lalu pola makannya udah kayak anak kos gitu ya. Terus kemudian udah gitu ada gorengannya, udah gitu ada minuman manis ya, udah klop banget gitu ya. Dan ternyata menduduki 10 provinsi tinggi prevalensi diabetes di Indonesia, bisa kita lihat mulai dari DKI Jakarta sampai dengan Sulawesi Tengah. Pak Bin masuk mana? Saya Banten nih. Oh, Banten. Saya DKI Jakarta, gara-gara Suram juga nih kalau kayak gini ya. Saya ternyata Banten tuh. Gara-gara Suram juga ternyata kita ya. Iya juga. Masuk ternyata dalam list ya. Iya, makanya ngeri banget ya. Next. Nah, kita tadi kan sudah banyak banget kita dengar penjelasannya dari Dr. Amar bagaimana tentang diabetes, cara pencegahan dan sebagainya. Nah, sekarang kita langsung saja ke satu produknya. Ini adalah suplemen ya, suplemen. Jadi suplemen itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya? Suplemen itu tujuannya sebenarnya membantu secara medikasi atau pengobatan seperti itu, supaya kondisi dari penderita diabetes ataupun prediabetes dan beberapa kondisi lainnya nanti akan kita sebutkan, dia jadi lebih cepat, sehat lebih cepat. Jadi misalnya gini, Pak Abin mau pergi dari Jakarta ke mana misalkan? Suka kemana? Saya ke Bandung suka. Oh, ke Bandung. Jangan ke Bandung terlalu dekat. Ke Surabaya deh. Surabaya boleh. Surabaya atau ke luar negeri sekalian. Boleh. Ke Shanghai. Iya. Gini, Jakarta ke Shanghai misalnya, kalau misalkan naik sepeda nyampe-nya berapa lama? Itu nggak nyampe seperti itu. Terus kemudian dari Jakarta ke Shanghai naik mobil berapa lama? Lama sekali. Nah, kita kan membantu untuk mempercepat kan. Berarti kita akan naik pesawat seperti itu. Jadi posisi suplemen adalah membantu untuk mempercepat pemulihan seperti itu. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau Pak Abin mau ke Shanghai, otomatis nggak mau dong naik mobil dan naik naik motor. Betul. Pasti maunya naik pesawat biar cepat sampai. Ya, berapa jam sih? 8 jam? 6 jam. 6 jam tuh kan, daripada kita ngegoes nyampe gitu ya. Seperti itu ya. Nah,
Jadi fokus kita adalah lebih ke arah untuk penderita diabetes sebenarnya dengan Vita yang Milk Chrome ini ya. Isinya apa sih kandungannya? Yang pertama adalah kandungannya milk powder. Milk powder itu kolostrum. Nah, kolostrum ini berasal dari New Zealand. Ya, jadi New Zealand itu sudah kita kenal sebagai kolostrum yang benar-benar organik, nggak ada lawan pokoknya. Nggak ada lawan, pokoknya the best ya kolostrum itu benar-benar di New Zealand seperti itu ya. Saya nggak ada lawan ya. Saya nggak ada lawan. Nah, itu tadi ada Maluku, saya nggak ada lawan. Ya, Nah, terus kemudian milk powder ini dia kan kolostrum ini sebenarnya membantu juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulinnya lebih peka seperti itu. Kemudian juga yang kedua ada yang namanya lactoferrin. Lactoferrin itu sebenarnya membantu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kolostrum dan lactoferrin itu tugasnya sebenarnya sebagai imunomodulator. Jadi imunomodulator itu menyeimbangkan imun tubuh atau daya tahan tubuh kita. Jadi enggak rendah, enggak ketinggian juga, betul. Pas ya. Kemudian ada satu lagi komposisi dari Vita Milk Chrome ini adalah chromium chloride. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amar bahwa chromium ini sangat mineral ya, mineral yang urgent, yang penting, yang esensial. Tahu nggak Pak Abin esensial itu apa? Esensial apa tuh Bu? Nggak tahu ternyata. Esensial itu saya taunya Malik ya, Malik esensial. Bukan. Oh bukan. Okay, jadi esensial itu adalah mineral atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Jadi harus didapatkan dari luar, dari makanan misalnya, atau misalkan dari suplementasi seperti itu. Jadi tubuh kita nggak bisa bikinnya gitu loh. Nah ternyata chromium ini sangat bantu untuk meningkatkan kerja dari hormon insulin. Jadi aktivitas insulinnya itu jadi lebih baik lagi, kemudian lebih peka gitu ya. Pak Abin kalau misalkan kebutuhan istrinya, misalkan Pak Abin istrinya minta sesuatu gitu. Terus kemudian Pak Abin peka, istri senang nggak? Oh senang banget. Oh senang kan, pasti seperti itu. Jadi chromium ini membantu supaya insulinnya lebih peka lagi. Nah kemudian ketika chromium ini berikatan dengan lactoferrin, dia jadi chromium ini diikat sama lactoferrin, kemudian diminum ya, terus kemudian masuk ke dalam sel itu benar-benar bisa membantu chromium itu bekerja lebih baik lagi di sel tubuh kita. Selain untuk insulin juga sebenarnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian tidak hanya sebenarnya untuk orang dengan diabetes. Udah beberapa kondisi, misalkan orang dengan prediabetes, kemudian orang yang pola makannya buruk. Abin misalkan tidak menderita diabetes, kok makannya buruk kayak tadi. Nasi, mie disatuin, gorengan disatuin di satu piring. Berarti itu akan, ternyata nih Pak Abin, kalau dari sebuah penelitian, itu akan selain membuat insulin tidak peka, kemudian selain juga menurunkan aktivitas insulinnya jadi mager, jadi malas, ternyata itu akan menghabiskan juga cadangan kromium di dalam tubuh kita. Makanya jadinya nggak sensitif tuh insulinnya. Jadi insulinnya bekerja kurang bagus. Nah, dibaguskan lagi dengan adanya Vita yang Milk Chrome ini. Jadi bisa bantu juga tuh buat Pak Abin yang misalnya pola makannya nggak bagus seperti itu. Kayak gitu. Nah, kemudian yang penting ini adalah penggabungan antara lactoferrin dengan chromium chloride ini benar-benar membantu untuk mudah diserap oleh tubuh sehingga mudah banget untuk digunakan secara cepat oleh tubuh. Seperti itu. Next. Nah, asalnya dari Taiwan. Jadi kita sebenarnya sudah lama sekali berada di Taiwan, tapi baru di Indonesia ini kan baru aja sih ya. Kalau untuk daftarnya udah lama, Pak Abin, udah 4 tahun. Lalu gitu ya. Baru sekarang sih, Bu? Nah, kita kan melalui proses yang benar-benar legalitasnya terjamin ya dari POM dan dari halal gitu ya. Namun sebelumnya kan 3 bulan sebelum launching itu kita sudah diterapkan kepada 70 responden gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini kita sudah ada di 25 negara dengan 53 hak paten seperti itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara konsumsinya, aturan pakai Milk Chrome-nya? Kita lihat dari pemeriksaan HbA1c. Jadi ini Pak Abin dan para mitra nih termasuk kategori mana? Suka periksa cek HbA1c nggak sih? Saya baru 1 kali ya. Baru 1 kali. Saya baru 1 kali dan cukup bahagia saya. Kalau bisa per 3 bulan ya Pak Abin ya. Mitra Keke juga per 3 bulan ya, seperti itu ya, 3 bulan atau 4 bulan seperti itu. Jadi ini kita ada selang-selang HbA1c-nya ya. Jadi seberapa banyak sih glukosa atau gula darah yang menempel di darah merah kita itu untuk HbA1c. Jadi semakin tinggi berarti nanti semakin
rentan terdiagnosa diabetes seperti itu ya. Jadi kalau misalkan antara 52 sampai 5,6 berarti itu untuk pencegahan statusnya. Itu diminum 1 kapsul aja untuk vitamin milkromnya. Kemudian kalau 5,7 sampai 6,4 ini kategori prediabetes nih. Dikonsumsinya sehari 2 kapsul ya. 30 menit sebelum makan siang, satu lagi 30 menit sebelum makan malam. Terus kemudian kalau dia udah masuk kategori diabetes dengan HbA1c-nya 6,5 ke atas, bahkan ada yang tidak terkontrol, jadi sangat tinggi. Kemarin tuh dari 70 responden kita banyak menemukan juga yang, waduh, tinggi banget. Ada yang 10, 15, aduh nggak kebayang banget. Dan itu ada juga yang tanpa gejala. Jadi memang benar-benar kalau tadi Dokter Amar bilang tuh, yang namanya diabetes itu silent killer, nggak ada gejala, atau ketika periksa HbA1c, jreng-jreng tinggi. Nah kalau udah di atas udah 6,5 dan ke atas berarti ya sudah termasuk kategori diabetes. Kemudian berapa banyak konsumsi vitamin milkromnya? 2 kali 2 alias 4 satu hari ya. Jadi 2 kapsul 30 menit sebelum makan siang, kemudian 2 kapsul lagi 30 menit sebelum makan malam. Kemudian ini juga bisa dikonsumsi untuk orang dengan diabetes tipe 1 yang suntik insulin seperti itu, dan atau ya kita sebutnya yang apa namanya pankreasnya sudah tidak bisa atau sangat sedikit untuk memproduksi insulin gitu ya. Minumnya kapan? Minumnya adalah 30 menit sebelum makan, karena ternyata kromium itu sangat efektif, sangat bagus bekerja ketika dikonsumsi sebelum makan seperti itu ya. Kemudian beri jarak sekitar 15 menit ya dengan obat dokter atau dengan herbal. Jadi misalkan Bapak Ibu minum herbal apa, berikan jarak bisa 15 menit. Kemudian jika nih sekarang kan mungkin musim banget yang namanya ngopi-ngopi, ya kan, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng gitu ya. Gimana tuh Bu? Iya, jadi harus diberi jarak sekitar 2 jam dengan kopi atau dengan teh atau dengan minuman bersoda. Tapi kalau misalkan udah kena diabetes sih jangan minum bersoda dong, nekat itu namanya ya. Nah kemudian sebaiknya tidak dikonsumsi pada saat makan atau setelah makan, karena tadi efektifnya lebih pada saat 30 menit sebelum makan. Next. Nah, cara kerja nih, kan kita tahu bahwa namanya glukosa atau gula darah itu dibawa oleh satu hormon yang namanya insulin kan. Nah, kalau misalkan kita miripkan dengan rumah nih, Pak Abin dan juga para mitra Keke, jadi insulin itu adalah kunci. Ya, kunci. Kemudian ada satu zat yang namanya IRS. IRS itu adalah insulin reseptor atau penerima insulin. Ya, kemudian nah, insulin reseptor ini kita umpamakan adalah sebagai gembok. Kalau misalnya anak kita mau masuk, itu gembok sama kunci harus pas nggak? Harus dong ya. Kalau misalkan kuncinya nggak pas, gemboknya nggak pas, nggak bisa kebuka kan pintunya kan, seperti itu. Jadi IRS ini atau insulin reseptor atau penerima insulin ini adalah gembok yang akan menempel nanti dengan insulin dengan kunci, sehingga nanti semua pintu sel itu akan terbuka, jadi glukosa itu atau gula darah itu akan masuk. Seperti itu. Nah, kerjanya di mana? Kerjanya sendiri milkrom ini, terutama kromium dan laktoferinnya, jadi gandengan nih kromium sama laktoferin. Si kromium ini punya 3 kaki yang dia gandengan dengan laktoferin, dia akan mengaktifkan kunci dan gembok. Jadi gemboknya dulu diaktifkan nih. Jadi insulin reseptornya itu sinyalnya dikuatkan dulu, kemudian nanti sinyal dari insulin reseptor itu akan kirim sinyal ke insulin. Jadi insulinnya tuh nggak mager lagi, nggak males lagi, insulinnya jadi aktif. Oh, ini gembok kirim sinyal nih. Oh, saya harus nempel nih. Jadi insulin dan penerima insulin itu saling nempel. Jebret, nempel, kebukalah pintu-pintunya. Seperti itu. Jadi semua glukosa atau karbohidrat yang kita makan itu yang berupa glukosa nanti akan masuk seperti itu. Jadi sumber tenaga gitu caranya. Next. Nah, keunggulannya apa sih dibandingkan produk lain? Yang jelas ini adalah organik. Tadi loh waktu kita lihat videonya sampai ditanya-tanya rumputnya dari apa, ya ampun segitunya gitu udah. Tapi yang benar-benar organik gitu lah ya. Nah terus kemudian ada yang jelas dengan ditanya rumput tadi kita mendapatkan yang namanya jaminan POM ya, seperti itu ya. Terus kemudian
Kemudian juga ada sertifikasi halalnya. Jadi kita juga selain di Taiwan sendiri ada sertifikat halal, kita juga mendapatkan sertifikat halalnya di Indonesia di BPJPH seperti itu, Badan Penjamin Produk Halal ya. Terus kemudian untuk orang yang vegetarian yang masih minum susu, kan ada orang vegetarian yang masih minum susu ya. Ini masih disarankan sekali ya. Kemudian tadi lactoferrin digabungkan dengan chromium chloride itu membantu untuk meningkatkan insulin lebih sensitif lagi. Dan orang yang punya masalah dengan kolesterol, biasanya nih Pak Abin dan Mitra Keke, orang yang punya gula darah, gangguan gula darah tinggi, itu biasanya kolesterolnya juga bermasalah. Kolesterol, trigliserida, pokoknya yang laga lemak-lemak darah itu. Dan kurang baiknya nasibnya adalah HDL-nya. HDL itu kolesterol baiknya pasti rendah tuh. Orang yang punya diabetes seperti itu. Jadi membantu untuk meningkatkan kesehatan liver sehingga lama-lama nanti kolesterol jahatnya juga dibantu diturunkan. Nah kemudian kabar baiknya adalah ini aman untuk orang dengan yang laktosa intoleran. Jadi kalau misalkan Pak Abin minum susu tuh, perutnya tuh kerucuk atau diare. Seperti itu, ada orang seperti itu. Nah, tapi ini aman gitu, seperti itu ya. Next. Nah manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah menstabilkan kadar gula darah. Otomatis kalau kadar gula darah stabil, kemudian lebih baik, ya mendekati normal, diharapkan nanti komplikasi-komplikasi itu akan jauh berkurang. Jadi sebenarnya dari 70 responden kita mendapatkan banyak sekali yang komplikasinya itu jauh berkurang. Atau gejala-gejalanya tuh berkurang karena kadar gula darahnya lebih baik, HbA1c-nya yang tadinya tinggi itu jadi turun. Seperti itu. Terus kemudian bantu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulinnya jadi nggak mager. Kayak tadi Pak Abin istri minta baju buat lebaran, Pak Abin peka gitu ya, dibeliin gitu kan, itu lebih sehat lagi buat sang istri gitu kan, seperti itu. Jadi dengan insulin lebih sensitif, gula darah masuk, terus kemudian jadi lebih bertenaga orangnya juga gitu, yang orang diabetes yang minum vitamin kromium ini. Kemudian bantu memenuhi kebutuhan kromium harian kayak tadi Pak Abin. Kalau Pak Abin suka makan gula, itu kebutuhan kromiumnya itu terkuras 2 sampai 3 kali lipat. Jadi gimana caranya supaya kondisi gula darah kita baik, kebutuhan kromium kita pun dicukupi dengan vitamin krom ini. Membantu untuk mencegah penurunan fungsi insulin seperti itu. Kemudian memperbaiki kondisi liver dan bantu memperbaiki metabolisme atau pengaturan karbohidrat, lemak dan protein. Jadi di sini ada beberapa kasus dari beberapa responden yang tadinya perutnya agak-agak hamil 9 bulan gak lahir-lahir, terutama laki-laki gitu ya. Ketika konsumsi rutin Milkrom itu perutnya jadi lebih flat seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya lebih ke dalam ya, bukan keluar ya. Jadi melahirkan juga gitu akhirnya ya kalau buat bapak-bapak gitu, seperti itu. Karena terbantu untuk memperbaiki kondisi livernya dan kemudian kondisi pengaturan lemak darahnya juga ya. Next. Jadi ini jadi Milkrom sendiri adalah made in Taiwan. Kemudian sudah di sana sendiri sudah ada risetnya bagaimana membantu menurunkan kadar gula darah, dan di kita sendiri juga ya kepada 70 responden seperti itu ya. Next. Ya. Ya jadi ada jaminan produknya pokoknya halal semua, lengkap banget. Ada Badan POM, ada halal Indonesia, ada halal Taiwan, kemudian ada yang namanya HACCP, jaminan produk keamanan pangan dan sebagainya. Pokoknya udah lengkap banget gitu ya. Karena memang sebenarnya di Taiwan sendiri udah lama, di kita baru aja gitu ya. Next. Jadi ini ada beberapa orang ya. Ini saya pernah serius. Saya juga pernah serius, dan Bapak ini waduh senang banget beliau. Bapak Michael ini sangat happy. Ya, karena banyak sekali gejala-gejala HDM-nya itu benar-benar improve. Maksudnya diperbaiki. Betul. Jadi kakinya yang hitam, saya kebetulan ketemu loh. Ketemu langsung gitu. Jadi benar-benar yang kakinya yang tadinya hitam tuh jadi yang menghitam-hitamkan karena diabetes tuh kan kadang-kadang kakinya hitam-hitam dan itu susah hilang. Iya, kayak kapalan gitu. Tapi hitamnya susah dihilangin karena kadar gula darahnya tinggi. Nah, udah gitu akhirnya tuh hitam-hitamnya tuh jauh lebih pudar. Terus kemudian stamina, vitalitas prianya. Pak Michael. Itu paling utama. Nah, iya. Beliau tuh ketika di interview gitu, yang kedua dan ketiga beliau sangat sumringah wajahnya. Kenapa? Ternyata itu vitalitas prianya kembali bangkit kayak tadi Joninya. Berdiri. Itu adalah hal yang sangat positif, dan lebih positif lagi adalah HbA1c-nya tuh turun dalam waktu 2 bulan gitu ya. Next.
Nah, ini juga sama, Pak Roy ini juga sama. Pak Roy ini sebenarnya ceritanya juga mengharu biru sebenarnya, Pak. Oh iya, gimana tuh? Iya, jadi dari 11,2 ke 6,1. Jadi Pak Roy ini sudah merasa, aduh, intinya hopeless. Kalau saya ini bisa nggak ya turun gitu gejala diabetes, karena kan diabetes pengaruh banget loh ke kehidupan sehari-hari, terutama juga dengan pasangan. Nah, ketika kita tawarkan Milkrom, kemudian HbA1c beliau turun, happy banget. Beliau benar-benar senang sekali gitu ya. Next. Kemudian ini juga Pak Richard Detomohon, kemudian kebetulan waktu Manado kita benar-benar bertemu dengan semuanya, dan ini juga sama, turun juga semua. Beliau juga bahagia, senang banget gitu ya. Next. Ini juga Pak Raymond. Ya, Hai Pak Raymond. Turunnya itu ya, walaupun tidak banyak, tapi turun HbA1c itu sangat berarti loh, Pak. Karena biasanya turunnya HbA1c itu disertai juga dengan penurunan gejala-gejala. Kayak misalkan yang kencing malam hari, maaf gitu ya, kencing malam hari sampai berkali-kali, lebih dari 6 kali bisa turun. 1 kali atau cuman bahkan udah lupa lagi gitu. Seperti itu. Atau yang kesemutan, yang kakinya ada yang kakinya sampai panas gitu. Kayak greges tuh apa, ngeres gitu ya ketika menapak, padahal itu lantainya rapi, bersih gitu. Nah, itu jadi enggak lagi seperti itu. Jadi banyak gejala-gejala itu sangat berkurang. Seperti next. Nah, ini juga sama Bu Asma. Bu Asma ini tidak bisa, susah jalan, dan sekarang bisa jalan. Kemudian juga sama HbA1c-nya juga benar-benar bisa turun, jadi bisa benar-benar lebih sehat. Bersyukur banget gitu ya. Next. Nah, ini juga Bu Yumiga. Ini yang paling lucu nih, Bu Yumiga katanya jadi lebih aktif. Dan jadi lebih berenergi lagi seperti itu ya. Jadi bisa beraktivitas dengan baik. Seperti itu. Next. Nah, ini juga Pak Fitriadi. Nah, ini Pak Fitriadi nih. Ini luar biasa. Luar biasa juga ini. Jadi beliau juga merasa jadi lebih bertenaga. Kemudian juga ada perubahan pada buang air kecilnya seperti itu. Jadi jauh lebih badannya lebih sehat seperti itu ya. Next. Nah, ini juga sama Pak Jen. Pak Jen ini termasuk yang pekerja keras juga sebenarnya. Dan ketika beliau minum vitamin Milkrom ini dengan kontinu ya, dia lebih bisa segar lagi seperti itu ya, lebih bertenaga lagi seperti itu. Next. Nah, ini jadi beberapa banyak sih, ada banyak sebenarnya. Next, dari 9,8 ke 7,1. Ini juga sama, 9,2 ke 8,6. Terus kemudian ini juga sama ya, 8,5 ke 6,6. 9,2 ke 8,5. Jadi memang secara positif untuk 2 bulan, 3 bulan ini HbA1c-nya tuh 12,1 dan 9,2 ya, benar-benar pada turun gitu loh, Pak Abin dan Mitra Keke, benar-benar ya. Ini malah jadi normal. Iya, seperti itu. Ya, begitu. Banyak banget pokoknya 7,6, 6,8. Jadi ada juga yang gejalanya itu berkurangnya, yang tadinya saya lapar terus, tiba-tiba ketika rutin konsumsi Milkrom itu saya kok jadi nggak cepet lapar ya. Kan itu gejala lapar terus, makan terus itu kan sebenarnya salah satu gejala utama dari orang dengan BM seperti itu. Ini juga sama, semua terus Pak. Next. Nah, next. Nah, 17,2 ke 12,1. Ini juga sama. Bahkan ada juga yang memiliki luka. Luka di kaki. Kita bilang kaki diabetes. Nah, itu lukanya benar-benar bisa pulih. Seperti itu. Karena dengan penurunan HbA1c otomatis penurunan juga pada gejala-gejala dan komplikasi-komplikasi seperti itu. Kayak gitu. Next. Masih ada terus ya? Ini kayaknya banyak deh. Semua turun semua. Oh, sudah. Sudah banyak sekali dari Bu Aci memberikan informasi terkait orang-orang yang sudah berdampak ya. Berdampak positif ya. Berdampak positif dari mengkonsumsi vitamin Milkrom. Satu pertanyaan aja Bu Aci. Salah satu keunggulan vitamin Milkrom adalah kromiumnya. Yang membedakan produk vitamin Milkrom dengan produk yang lain ya. Iya. Apa dampak terbesar dari kromium itu dari penderita diabetes itu sendiri, Bu? Dampaknya yang pertama kan dengan kebutuhan kromium yang kontinu, yang terus-menerus, maka yang namanya glukosa atau gula darah itu bisa dikendalikan seperti itu. Ditambah lagi dengan laktoferin itu. Jadi kromium ketika berikatan dengan laktoferin dan berikatan dengan kolostrum itu sebenarnya ada risetnya, Pak.
Dia sangat membantu untuk tadi mengendalikan sensitivitas insulin, jadi insulinnya lebih peka. Kemudian ya jelas membantu menurunkan kadar gula darah ya. Kemudian kemudian juga mencegah dari insulinnya itu kurang berfungsi seperti itu, kayak gitu, seperti itu. Oke, itulah kelebihan dari produk Vitamin Milprom yang nggak dipunyai oleh produk-produk lainnya mungkin ya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Sudah banyak pertanyaan. Dokter Amar masih di sana, Dok? Oke, kita mulai jawab-jawab pertanyaan ya, Dok ya? Masih mau. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang nggak semuanya Bapak Ibu, mohon maaf karena banyak banget yang bertanya di kolom chat, tapi kita coba semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama, Dokter Amar, sebagai tindakan penjagaan resiko diabetes adalah olahraga seperti jogging. Mohon saran dokter, sebaiknya dalam 1 minggu dilakukan berapa kali joggingnya ini? Apakah setiap hari atau ada jangka waktunya, Dok? Terima kasih. Dari Bapak Budi. Langsung saya jawab aja ya. Silakan Pak Dokter. Suara saya jelas, suara? Ya, jelas Pak Dokter. Jelas, jadi gini, ya benar, bagus banget pertanyaan ini. Jadi gini, jadi kalau dari WHO kita disarankan olahraga per minggu tuh 120 sampai 150 menit per minggu totalnya. Misalnya kita olahraga 5 kali per minggu. Nah, 5 kali. Nah, 5 kali sekali kita olahraga itu adalah misalnya 30 menit. Nah, 30 menit kali 5, 150 menit. Nah, itu disarankan seperti itu. Paling bagus seperti itu. Tapi kalau nggak bisa pun sampai dia 150 menit, minimal 90 menit per minggu totalnya. Jadi misalnya kita olahraga seminggu 3 kali. 3 kali seminggu, dan sekali olahraga itu 30 menit. 30 kali 3, 90 menit. Udah lumayan maksimal. Dan pilihan olahraga terserah. Mau pagi, mau sore, nggak ada masalah. Tapi jangan malam kali. Malam istirahat. Ya. Nah, jadi dok, mesti nggak terik matahari siang-siang? Nggak pasti juga. Malah kalau kita terlalu terik mataharinya kita olahraga, kadang-kadang itu bisa merusak kulit kita. Olahraga yang kalau mau kita berjemur matahari, bagusnya jam 7:30 sampai jam 8 lewat. Cukup. Jangan terik-terik tengah hari jam 12, jangan. Seperti jadi, kalau dari kita 150 menit total. Jadi kalau dibagi per hari, setiap hari kita olahraga 22 menit per hari. Kalau mau per hari, tiap hari ya. 22 menit per hari. Atau 20 menit per hari udah cukup banget. Jalan santai atau sepeda santai. Boleh. Seperti itu. Oke. Berarti disesuaikan aja dok ya dari kebutuhan. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan million question nih kayaknya nih. Apakah HbA1c setiap lab berbeda rujukannya? Jadi begini bro. Jadi ada patokan mana yang kalau misal cek di satu lab ini beda hasilnya, dicek satu lab ini beda hasilnya, gimana nih dok? Bila kejadian seperti itu. Nah, jadi gini. Jadi kita kok di lab laboratorium, kita punya setiap lab itu memiliki alat yang beda-beda. Nah, jadi ada alat yang dari Amerika, dari dari Jerman, dari Jepang, dari China. Tapi itu biasa, misalnya pakai alat tertentu, nilai normal HbA1c itu adalah misalnya 5,7 sampai 6,4 misalnya. Tapi di lab lain, nilai normalnya adalah 5,6 sampai 6,3, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, jadi tergantung alatnya. Tapi sih biasanya nggak terlalu jauh beda. Dan kalau bisa, saran saya kalau mau membandingkan hasil, ceknya di hari yang sama atau minimal selang 1 hari. Jangan kita cek hari ini, minggu depan kita cek di lab yang lain. Itu bisa berubah hasilnya. Memang HbA1c itu bisa melihat rata-rata gula selama 3 bulan. Cuman alangkah baiknya kalau dicek dengan hari yang sama. Kalaupun paling beda tipis lah. Nggak ada masalah itu. Ya, Seperti itu. Ya, aku begitu pernah nyoba tipsnya. sih, aku gitu. pernah nyoba. Gitu. Pernah nyoba dok. Jadi selang berapa hari gitu ya, memang hasilnya beda-beda tipis kok. Enggak yang sampai, misalkan nggak sampai yang satunya 5, terus kemudian satunya lagi 7, satunya 5,7 misalkan, enggak. Tipis, beda-beda tipis ya mas. Iya benar. Itu tips ya dari dokter Ahmad untuk pemeriksaan ya jika memiliki banyak lab yang digunakan. Oke. Selanjutnya ini untuk Bu Aci nih.
Kalau seandainya sudah minum Milkrom, tapi makan beratnya lewat dari 30 menit. Nah nih, apakah Milkromnya masih ada manfaatnya? Oh gitu. Dijawab Bu Aci. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali loh. Yang ini ada yang bilang saya banyak undangan, terus udah gitu saya nggak keburu nih, jadi saya minum vitamin Milkromnya 1 jam sebelum makan. Itu manfaat nggak gitu? Tetap bermanfaat dong Bu, karena kan jelas sebenarnya kan tadi yang kromium itu kan sebenarnya dia bertujuan, dia kan bukan obat ya, maksudnya kalau obat kan langsung dia akan menurunkan kadar gula saat itu juga. Nah ini dibantu untuk dicukupi kebutuhan kromiumnya, sehingga pas begitu nanti makan baru tuh dia bekerja tuh seperti itu. Jadi tetap Bu, mau misalkan beda-beda tipis, kita bilangnya beda tipis, kalau bahasa sekarang apa? Betty. Betty. Itu zaman dulu ya. Betty beda tipis. Aduh, saya kurang milenial. Kurang milenial, sama aku juga kurang Gen Z. Jadi sebenarnya beda tipis nggak apa-apa, lebih dari 30 menit masih oke. Masih bakal ada manfaatnya, karena kromium itu tetap dibutuhkan dalam waktu 1 hari full juga masih tetap dibutuhkan seperti itu. Gitu. Oke, jawaban yang bagus sekali. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya nih Dok, ada satu lagi Dok. Benarkah kalau baru prediabetes bisa normal lagi? Gitu. Oke. Jadi benar. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Jadi dikatakan prediabetes apabila gula puasanya antara 100 sampai 126, atau gula 2 jam setelah makannya antara 160 sampai dengan 200. Nah, terus HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4, itu prediabetes. Nah, jadi benar, tergantung. Jadi biasanya kita lihat misalnya dia ada gejala gula atau prediabetes. Biasa kita pun nggak langsung kasih obat, suruh dia olahraga dulu, olahraga selama seminggu atau 2 minggu, terus coba dikurangi makan karbohidratnya, nasi dikurangi, perbanyak makan sayurnya, perbanyak makan buahnya. Terus kalaupun dia makan misalnya, makannya usahakan berasnya dikurangi atau ganti beras merah, seperti itu. Nah, terus yang biasa sering begadang, hindari begadangnya. Yang biasa stres tinggi, yang sering galau-galau, yang sering banyak pikiran, terutama ibu-ibu ini biasanya ini. Yang paling sering galau nih ibu biasanya, ya kan? Iya. Di tanggal 15 suka galau Pak. Tanggal tua. Akhir bulan. Tanggal tua ya. Jadi dihindari. Biasanya dengan seperti itu bisa jadi gula darah turun. Tapi saran kita ke depannya rutin-rutinlah cek gula darahnya. Rutin-rutin. Walaupun nanti dia gula turun, rutin cek. Kadang-kadang ada kecenderungan dia mau kena diabetes. Kadang-kadang bisa juga tidak. Tergantung juga dengan metabolisme tubuhnya. Apakah dia terus kalau dia obesitas lebih gampang dia meningkat lagi. Dan kalau dia ada riwayat keturunan lebih gampang terkena diabetes. Kalau dia nggak ada riwayat keturunan dan timbangan ideal dan dia olahraga baik, biasanya itu bakal turun seperti itu. Oh, seperti itu. Sudah terjawab ya, Pak Ferry dari Bandung. Pertanyaannya bagus banget. 2 pertanyaan terakhir, Dok. Ini Siap. dari Pak Hendrik. Apabila seseorang tidak makan malam, Dok, tetapi ketika dicek gula darah pagi-pagi sebelum sarapan, gula darahnya tinggi. Itu kenapa ya, Dok ya? Lalu mengapa? Apakah karena liver merubah asam amino menjadi glikogen? Waduh. Dan bagaimana cara mengatasinya, Dok? Oh, intinya dia udah nggak makan tapi gulanya masih tinggi aja gitu. Tinggi gitu. Kenapa ya, Dok? Bagus. Saya suka peran kayak gini, lebih dalam ya kan. Jadi gini ya. Jadi kalau nggak makan malam tapi gula darah tinggi, tergantung. Biasa gini, saya mau tanya dulu dan Pak Hendrik tadi nanya ya. Ya betul. Jadi gini, tergantung. Kadang-kadang di Indonesia ini kita dikatakan makan kalau makan nasi. Ya, pastikan dulu paginya tuh ada minum teh manis nggak? Ada makan roti atau enggak? Atau totalnya nggak makan? Nah, jadi kalau memang dia paginya gula darah tinggi, berarti gula 2 jam setelah makan tinggi banget. Kalau paginya gula sampai 200, belum makan 200, berarti kalau setelah makan bisa sampai 500-an tuh. Dan HbA1c bisa ada 10 seperti itu. Nah, terus yang kedua, liver. Bagus. Jadi, liver ini salah satu fungsinya adalah gluconeogenesis istilahnya. Jadi, kalau misalnya tubuh kita kekurangan gula, salah satu yang menghasilkan gula untuk energi adalah dari liver.
Nah, jadi dia mengubah asam pirufat menjadi ATP, menjadi energi. Nah, jadi pada gangguan-gangguan liver tertentu bisa mengganggu kadar gula darahnya. Benar, itu benar. Tapi nggak mesti juga. Kadang-kadang malah kalau ada gangguan liver, tapi tergantung ya. Kalau ada gangguan liver, kadang bisa gula drop kali, bisa tinggi kali. Tergantung. Tapi lebih sering drop biasanya. Tapi Oke. kalau dia udah ada penyakit gula sendiri, beda lagi. Seperti itu. Oh, iya berarti kalau udah punya penyakitnya atau udah menderita penyakitnya, ketika dicek pun pasti akan tinggi ya dok ya, walaupun sudah. Iya, benar. Iya gitu ternyata. Seperti itu. Pak Hendrik, sudah jelas ya Pak Hendrik. Aduh, saya jadi denger gini jadi gimana ya? Ngecek kayaknya saya besok. Oke, ini pertanyaan untuk Bu Aci, Bu. Oke, saya dikatakan DM tipe 1. Milkrom masih bisa membantu. Bagaimana dengan insulin yang ditanam tubuh? Masih efektifkah? Tetap 30 menit sebelum makan? Nah, gimana tuh, Bu? Jadi yang pertama memang vitamin milkrom itu lebih efektif memang ketika dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Karena kromium memang lebih efektif dikonsumsi pada saat sebelum makan. Terus kemudian kalau untuk DM tipe 1 kan sebenarnya dia benar-benar depend on atau bergantung pada insulin seumur hidup dia. Jadi setahu kita tuh yang namanya insulin tuh ada yang namanya dosis-dosis. Jadi misal ada unit-unit seperti itu, misalnya 20 unit, terus kemudian tergantung pada kebutuhannya sejauh mana insulinnya ada atau tidak seperti itu. Nah, nanti yang kita harapkan adalah frekuensinya memang tidak berkurang, Ibu. Jadi misalkan dia tetap suntik insulin 3 kali 1. Yang diharapkan adalah unitnya yang nanti diturunkan, seperti itu. Jadi misalnya yang tadinya 20 unit, kemudian jadi turun 17 unit, kemudian jadi 15 unit, seperti itu. Jadi unitnya yang kita sasar, begitu. Oke, jadi unitnya ya Bu ya, bukan frekuensinya. Frekuensi. Kalau betul, frekuensi kan misalkan 3 kali, seperti itu. Kalau unit kan dosisnya, seperti itu. Kayak gitu. Ya, Bu Annawati sudah terjawab. Terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih dok. Saya agak kurang ngerti pertanyaannya, tapi kayaknya ini sangat teknis. Yang mana tadi ya? Sebentar. Yang Hora. Sebentar, saya cari dok. Terkait tentang, nah ini. Bisa jelas Homa 1R dan Homa 2. Itu apa ya dok ya? Bisa tolong dijelaskan jenis pemeriksaan? Itu pemeriksaan baru, memang. Tapi saya belum mendalami kali. Oh, okay. Memang ada. Dia jadi bisitus kalau nggak salah melihat rantai daripada hemoglobin. Seperti dia mirip-mirip dengan HbA1c, tapi saya belum belajar di dalam banget. Karena agak jarang pakai. Nah, saya belum belajar kali. Yang lebih sering HbA1c biasanya. Oke, jenis baru. Oke, ada pertanyaan baru? Sudah? Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Nah, ini sudah. Oh, ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijawab Bu Aci dengan Dokter Amar juga. Siap. Bagaimana orang dikatakan sembuh dari diabetes? Bila dibandingkan dengan orang yang sembuh karena milkrom, makan apa nih? Makan sama-sama banyak. Apa gula darah yang sembuh karena dari minum milkrom? Apa gula darah seimbang dengan orang sehat? Oh, ini perbandingan aja sih dok. Bagaimana orang bisa dikatakan bisa sembuh gitu dari diabetes? Saya dulu ya. Dengan makanan sehat atau dengan siap. dijawab. Jadi gini, kalau dari kami, jadi diabetes itu agak berbeda dengan sakit lain. Sakit diabetes beda dengan sakit lambung. Kalau sakit lambung setelah dia sembuh selesai. Kalau diabetes nggak gitu. Kalau prediabetes atau gejala gula itu bisa dia selesai. Misalnya dengan dia jaga pola makan, dia bisa normal kembali. Cuman kalau sudah sakit gula, nggak seperti itu. Karena bisa dikatakan dia sudah terjadi kerusakan di sel beta pankreasnya. Nah, sel beta pankreas itu kalau udah benar-benar rusak, dia walaupun kita jaga makan, dia nggak mau turun. Gulanya kalau nggak diobati. Sama seperti penyakit darah tinggi. Sama seperti penyakit jantung. Kalau dari kami, dia mesti rutin mengkonsumsi obat. Walaupun sudah sehat, walaupun stabil. Nah, dari kami seperti itu. Oke. Gimana dari Bu Aci?
Kalau dari sisi kesehatan yang lain, kalau dari kita dari gizi sebenarnya menyatakannya ke arah pulih. Kalau pulih itu dia gula darahnya terkontrol, tapi juga diiringi dengan kontrol pola hidup. Jadi memang benar-benar yang tadi sudah diberikan. Maksudnya dia bisa dia dengan obat, kemudian dengan suplemen, kemudian dengan pengaturan pola makan. Karena kan tadi kalau misalkan insulinnya sudah benar-benar pankreas sudah benar-benar sudah rusak, itu kan berarti kan sudah kita sebut namanya dengan penyakit degeneratif, seperti itu kan, gitu. Jadi memang benar-benar yang diharapkan adalah pulih itu artinya dia bisa beraktivitas layaknya orang sehat seperti biasa, dan kemudian yang komplikasinya itu bisa jauh berkurang seperti itu. Jadi tetap aja walaupun misalnya dia HbA1c-nya sudah normal misalnya, dia tetap menjaga pola hidupnya seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya nanti dia konsumsi nih milkrom terus gitu ya, kemudian dia HbA1c-nya sudah ke normal, ke 5,2. Nah, kita tetap sarankan beliau mengkonsumsi vitamin milkrom supaya apa? Supaya pencegahan, supaya nanti nggak naik-naik lagi seperti itu gitu. Diiringi juga dengan pola hidup yang sehat gitu. Berarti diabetes bisa dikendalikan lah. Ya, gitu dikendalikan bahasanya seperti itu. Benar. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih banyak, Dr. Amar, atas waktu. Sama-sama. Sangat-sangat bermanfaat sekali apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Dokter. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk penderita diabetes, Dokter? Ya, tapi saya mau ucapkan terima kasih. Sorry, pesan-pesan di kelas ini. Sorry. Ya. Tapi saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Kiki Indonesia dan mengundang saya ini kali kedua. Terima kasih juga sama Ibu Aci, Pak Abien, udah ngundang saya, udah luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang ya. Semoga bertambahlah pengetahuan masalah diabetesnya. Dari saya itu aja. Oke, terima kasih Dr. Amar. Selamat malam. Siap. Sampai ketemu lagi di Medan. Siap. Horas. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Aci. Ya, sama-sama. Hari ini saya jadi sadar akan pentingnya cek gula darah. Jadi saya setelah ini harus cek HbA1c. Iya. Oke, sebelum kita akhiri kelas hari ini, saya ingin memberikan informasi terkait tentang apa saja yang akan dilakukan Kiki Indonesia. Waduh. Pertama adalah sosial medianya Milkrom. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dicek aja, di scan semua sosial media yang ada di yang terkait tentang Milkrom ada di situ. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Sampai landing page-nya semuanya ada di situ. Silahkan di-scan aja. Lalu juga ada promo kaos. Iya, ini dia nih Bu Aci. Iya, kita punya kaos Milkrom yang keren banget. Bahannya enak. Bahannya adem. Bahannya udah adem. Iya, Bu Aci lagi pakai. Saya lagi dicuci. Oke, ini adalah lawan diabetes dengan Vita yang Milkrom. Iya, ini desainnya bagus, bahannya sangat enak, adem sekali. Dan yang paling menarik itu di belakangnya, jeng. Nah, nih ada tulisan takut gula minum Milkrom. Jadi di sini bisa di-scan, lalu ditebak aja. Ayo, coba tebak. Di-scan keluarnya apa? Ayo. Iya. Scan, prok jadi apa? Kadang kan ada juga yang nggak ini gitu, bingung mau gimana promosi gitu kan. Betul. Ya udah tinggal pakai kaos ini terus udah gitu. Iya, muter aja. Di kota-kota. Siapa tahu Bapak dia Ibu. Iya, lagi tuh gitu. Lagi di kereta, lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyeken dari belakang. Waduh, tiba-tiba langsung menghubungi, saya mau dong Vita yang Milkrom. Nah, ini dia. Sudah tersedia, sistemnya masih PO ya, masih inden, tapi akan secepatnya karena ini udah banyak banget yang pesen dan indennya. Ada berapa size? Size-nya ada dua ya? Ada yang free size yang saya pakai, ada juga yang small mungkin yang buat pakai. Aku small. Betul. Dan tiap area harganya berbeda, tapi sangat-sangat membantu sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi keliling gitu, lagi ingin mengenalkan produk Milkrom. Wah, ini bajunya oke banget. Ya, silakan. Coba di scan
langsung langsung keluar websitenya. Aduh, iya. Mantap. Waspadalah, diabetes sedang mengintai kesehatan Anda. Mantap. Kan ada orang yang, pengen ngenalin produk keke ke orang lain, gimana ya, malu-malu gitu kan. Ini yang caranya nih, beli introvert, bajunya. ada yang introvert gitu kan, yaudah saya pakai kaos aja deh. Nanti ada orang yang klik gitu, apaan sih itu gitu kan, gitu. Yang muncul adalah ini. Betul sekali. Ya, silakan dipesan di tiap cabang keke terdekat dari kota Bapak Ibu. Oke. Lalu selanjutnya ada lagi tentang promo produk dari Milkrom khusus untuk yang mengikuti kelas hari ini. Iya. Diabetes pasti beres. Ini dia promo berlaku mulai tanggal mulainya tuh mulai besok tanggal 22 Bapak Ibu bisa membeli produk Vitayang Milkrom 3 box Vitayang Milkrom atau per paketnya 3 dapat free 1 box lagi yang senilainya tuh senilai 1,1 juta gitu Bu. Dan ini berlaku hanya untuk yang berada di kelas hari ini aja. 3 free 1 berarti 4 ya? 4 dapatnya, betul. Itu satunya nilainya 1.150.000 rupiah. Waduh. Ada yang tanya ukurannya kok S ya tadi kaos? Oh. Iya Bu Aci emang S. Kalau saya S Bu, tapi nanti kalau yang badannya agak besar bisa tadi apa? Yang free size. Ya. Saya free size, saya ukuran free size. Kita berbeda ya. Iya. 3 box Vitayang Milkrom bagi mitra keke yang ada di malam hari ini berkesempatan mendapatkan 1 box free senilai 1,1 juta rupiah yang hanya bisa dibeli di range waktu di 22 Februari sampai 24 Februari. Dan ini berlaku kelipatan, promo hanya berlaku di cabang-cabang terdekat Bapak Ibu. Nah, mulai besok sampai dengan hari Sabtu. Iya. Langsung diserbu cabangnya. Tunjukkan kalau Bapak Ibu ikut kelas hari ini dan berarti harus di-screenshot dong. Boleh, silakan di screenshot aja sekarang. Belinya di mana untuk promo Milkromnya? Belinya berarti di cabang terdekat. Di cabang terdekat, ya? Betul. Milkromnya di cabang terdekat, bajunya juga di cabang terdekat. Silakan. Tapi sistemnya PO untuk. Jadi ini Pak Hendrik nih beli di mana langsung screenshot aja. Saya udah hadir gitu ya. Iya, saya hadir. Mau promonya seperti itu. Scan-nya pakai APK khusus enggak? Pakai kamera aja Bu Farah. Pakai Google Lens bisa. Iya, Google Lens bisa juga. Pakai kamera, mungkin yang pakai iPhone juga pakai kamera aja bisa. Silakan di screenshot dan datangi cabang-cabang keke terdekat dan dapatkan penawaran yang sangat menarik ini. Ini nggak tiap hari lah ya Bu ya, jadi mohon digunakan dengan bijak. Oke. Setelah itu ada apa nih? Berlaku 17 sampai. Ini juga. Ini special promo. Kalau ini special promo, bukan promo untuk hari ini aja ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan khusus untuk yang datang hari ini. Nah, ini special promonya jika membeli kalau Bapak Ibu mungkin belanjanya lewat dari tanggal 24, masih ada kesempatan sampai tanggal 27. Ini ada 2 box Vitayang Milkrom. Setiap pembelian 2 box dapat free-nya bisa dipilih. Bisa Romil, bisa Keke Life Force, bisa apa lagi? Super Green Food, bisa BMC. Wah, ini beli apa ya? Beli emas dapat berlian ya jatuhnya ya kalau kayak gini ya. Silahkan Bapak Ibu disambangi saja cabang-cabang terdekat Bapak Ibu. Promo ini berlakunya kalau ini beda nih. Promo ini berlaku di cabang Keke Mobile dan kkd.id. Oh, berarti bisa lewat online. Ini bisa online juga. Jadi bisa langsung nih ya setelah ini dicek-cek dulu atau nunggu nggak bisa ditunggu kalau ini harus sekarang juga sampai tanggal 27. Oke, selanjutnya kita punya activity online untuk Milkrom ini Februari di Gempur Milkrom. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat memberikan informasi lebih lagi kepada penderita-penderita diabetes. Oke, ini dia Q&A activity online kita di 4 platform sosial media Keke Indonesia di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Paling dekat itu di tanggal 23 di hari Jumat. Itu nanti akan kita jawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait tentang diabetes dan produk Vitayang Milkrom. Oke. Ibu Aci, apa
ada yang bisa disampaikan untuk kelas hari ini, Bu? Kelas hari ini yang disampaikan adalah yang jelas lebih aware tentang diabetes, baik itu ciri-cirinya, terus kemudian cara pencegahannya, kemudian yang jelas adalah jika kita mengetahui ada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangin gitu ya, menderita diabetes atau prediabetes, atau tujuannya untuk mencegah supaya nggak kena diabetes, buruan minum Vitayang Milkrom seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas hari ini. Terima kasih banyak Dr. Amar dari Medan yang sudah hadir pun juga di acara hari ini. Terima kasih semua para mitra KK Indonesia yang sudah menyimak dari pertama sampai akhir event online kita. Oke, sampai jumpa lagi. Saya Abin, Bu Aci, dan Ivan di belakang sebagai operator. Mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan salam sehat luar biasa. Bye-bye, sampai jumpa mitra KK semua. Dulu, ibu selalu memberikanku yang terbaik. Mainan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik. Hingga makanan yang terbaik. Kini, saatnya aku membalas kebaikan ibu. Yang kini menderita diabetes. Aku akan menjaganya. Seperti ia dulu menjaga dan menyayangiku. Vitayang Milkrom, suplemen untuk melawan diabetes, mengontrol kadar gula darah, dan mengaktifasi insulin. Semua yang terbaik untuk kesehatannya, karena kebersamaan terasa lebih manis dibanding kenangan. Takut gula? Minum Milkrom.